Ibu karena berbuat dosa nih, tapi dia ingat mati. Taubat bentar, itu seminggu lagi, apa nanti pas Ramadan, pas Ramadan. Tapi kalau ingat mati, ya Allah, iya. Kalau saya punya panjang, saya masih berbuat salah. Nah, berarti akhirnya buru-buru taubat. Nah itu ya. Kalau kita lupa akan kematian, taslimut taubati, taubatnya akan ditunda. Watar terbudo. Nah, kita nggak akan ikhlas atas pemberian Allah. Kita akan terus tamak rakus akan dunia. Karena yang kita kejar itu dunia, nggak akan puas selama-lamanya. Lalu watakasur fil ibadah, dan males dalam beribadah. Jadi di sini Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita ketika kita hidup di dunia, jadilah kita ini seperti orang yang ngontrak, seperti orang mengembara, yang mana dunia ini merupakan ladang kita untuk mencari akhirat. Selama kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, gunakanlah waktu sebaik mungkin. Insya Allah dengan demikian kita akan selamat di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu hadis yang ke-40. Mungkin ada pertanyaan atau ada pendapat dari ibu, saya persilakan. Kefanaan dunia. Jadi dunia itu fana, nggak akan selama-lamanya. Antara bedanya pamer dengan syukur. Ya, karena kalau kita melihat dari definisi pamer dengan syukur itu pun sangat berbeda. Kalau dilihat dari definisi, kalau pamer itu ria itu adalah ingin dilihat oleh orang lain. Kalau syukur tidak ada perasaan ingin dilihat oleh orang lain. Nah, makanya memang ketika diaplikasikan, di masyarakat, terkadang kita hanya bersyukur, tapi orang-orang menyangkanya pamer. Makanya beda-beda tipis kalau menurut pandangan orang. Pandangan kita sendiri, karena kita yang merasakannya. Kita merasakan, saya niatnya bersyukur, bukan. Kalau dari diri sendiri itu dilihat dari hatinya. Kalau hatinya niatnya bersyukur atas karunia Allah, bahwasanya mendapat rezeki dari Allah untuk pergi ke tanah suci, pergi untuk umroh, saya bersyukur melaksanakan ratiban, saya bersyukur ingin berdoa supaya ibadah saya selamat. Ini jadi pada dasarnya ketika syukur dengan pamer, kalau pamer itu nanti biasanya dampaknya akan terus menerus ingin dilihat, dan akan ada perasaan ingin dipuji, ingin dikomen. Makanya beda tipis bu. Pamer, nah simpel aja nih. Kalau kita upload statusnya. Kalau ada niat pamer, kalau nggak ada yang komen, berarti kalau nggak ada komen, hati kita gerutu ya, nggak ada komen lagi, itu pamer. Ya. Itu bahasa kalau secara logika. Bedanya begitu. Jadi kalau kita buat status, ya tentang kegiatan kita, terus nggak ada yang komen, kalau kita gerutu, itu pamer. Tapi kalau kita gerutu, itu rasa bentuk syukur kita. Jadi tipis. Jadi kalau kita pamer, itu ada perasaan ingin dilihat, ingin dipuji. Alhamdulillah ya, kita suci begitu banyak ya. Senang perasaan. Tapi kalau mau syukur, mau orang puji, mau orang
sama sekali. Jadi begitu. Ya secara logika aja ya, secara kasar kata, pamer itu ya kalau kita taruh di status, kalau kita ini lalu nggak ada yang komen, nggak ada yang ini muji kita, kalau kita hati kita duduk, nah itu berarti dia niatnya pamer. Nah kalau dia niatnya bersyukur, karena kan dia niatnya karena Allah. Kalau orang niat karena Allah, itu tidak akan mengharapkan pujian dari orang. Ya, tidak akan mengharapkan pujian dari orang. Ibu contohnya nih, ngasih kepada majelis taklim duit 1 juta. Kalau itu niatnya tak habis minimal, niatnya untuk sedekah, tidak pamer. Ibu mau di majelis taklim menyebut nama ibu, apa enggak? Ibu enggak akan ada perasaan apa namanya itu? Enggak ada perasaan apa namanya? Kesel. Enggak ada perasaan kesel. Biasa aja. Mau namanya disebut, mau enggak disebut, ya karena saya ikhlas. Tidak Pak. Nah itu seperti begitu. Makanya beda-beda tipis. Makanya kalau di diri sendiri itu membedakannya. Kalau pun kasar mata orang, karena kita nggak bisa. Kalau kasar mata orang itu kan apa namanya? Prerogatif orang menilai kepada kita. Yang nggak bisa kita ngatur. Selama kita mau kita ikhlas, mau kita enggak, tetap aja mereka mandangnya kan pamer, gitu. Pamer. Padahal diri kita adalah ikhlas. Makanya kita berpedoman kepada hati kita, jangan kepada omongan orang lain. Nah itu, jadi bedanya pamer dengan tadi bersyukur itu pada dasarnya begitu. Ya, kalau pamer itu pasti kalau nggak ada yang muji kita, kalau nggak ada yang komen ini agak kesel, itu pamer. Nah, lalu untuk apa anak ya? Anak yang sudah terlanjur. Apa? Sudah terlanjur masuk ke ya, sudah masuk ke lembah hitam. Sudah masuk ke lembah hitam. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya sebesar apapun maksiat yang kita lakukan di dunia ini, ya Allah lebih besar rahmatnya. Allah lebih besar rahmatnya. Jadi sebesar apapun dosa kita kecuali musyrik, sejahat apapun diri kita, ya sedurhaka apapun diri kita selain musyrik, itu masih ada setitik rahmat dari Allah untuk merubah orang tersebut. Jadi jangan lelah untuk berdoa, karena doa itu bisa apa namanya? Bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu dengan doa. Dan juga dengan kita selalu berbuat baik. Terkadang kita banyak doa, tapi cara berbuat baik itu pun tidak balance, tidak seimbang. Kalau kita ingin anak kita baik, kita selain berdoa, kita pun berbuat baik kepada orang. Supaya apa? Supaya ada imbasnya nanti kepada anak-anak kita. Contohnya, orang tua saya dulu sering berbuat baik kepada orang lain. Nah, suatu saat orang tua kita nggak ada. Nah, orang yang pernah merasakan kebaikan orang tua kita, oh ini anaknya, anak ini. Jadi anaknya juga akan berimbas atas kebaikan orang tua. Oleh karena itu, ketika anak itu berimbas kepada kebaikan orang tua, berimbas kepada anaknya, insya Allah anak yang tadinya itu tidak baik, akan banyak orang yang akan menasihatinya, banyak orang yang akan mendoakannya supaya dia kembali ke lembah putih. Ya, dari lembah hitam kembali ke lembah putih. Ya, jadi tadi katakan sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, ya Allah Maha
akan rahmat. Jadi jangan nyerah istilahnya, jangan. Nah pas kita selesai yang namanya doa untuk keselamatan anak, jangan putus. Terus menerus, jangan putus asa. Justru kalau putus asa itu nanti kita akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya ketika ada keluarga kita yang memang terlanjur melakukan hal-hal yang tidak baik, di situ peran kita yang sangat mungkin adalah jangan menjauhinya, justru kita malah mendampinginya Bu ya. Jangan dikucilkan. Justru kalau dikucilkan dia merasa terasingkan, merasa dijauhi makin jauh. Nah, oleh karena itu hal-hal yang sifatnya kepada pendekatan itu lebih baik dibantu dengan doa. Begitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan dan juga kiatnya itu tadi merupakan harapan kita selalu banyak doa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Yang mudah dengan perbuatan baik kita bisa merubah anak kita yang tadinya tidak baik menjadi baik.